Kamu dibenci bukan karena Yahudi, karena kamu membantai orang tak bersalah dan merasa sebagai umat pilihan Tuhan. Sekarang aku akan tunjukkan pandangan Muslim tentang non-Muslim. Surah 8 ayat 22. Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk di sisi Allah adalah orang-orang yang tuli dan bisu serta tidak mengerti, yaitu kamu, Ana Kasparian. Kamu yang terburuk dari semua makhluk. Aku masih punya banyak seperti itu. Dan mereka punya telinga tapi gagal mendengar. Oh, mereka seperti binatang ternak. Itulah kamu, binatang ternak. Seperti sapi, bayangkan aku memanggil Ana Kasparian seekor sapi. Bayangkan bagaimana reaksi orang-orang. Itu bukan orang Yahudi yang mengatakannya. Mungkin mereka juga punya ayat-ayat buruk di Taurat. Aku tidak tahu, aku seorang ateis. Namun jika itu jadi alasan membenci Yahudi, seharusnya kamu jauh lebih membenci Muslim. Karena itu ada di Al-Quran. Aku punya video untukmu tentang Ana Kasparian. Kamu tahu, dulu kita semua suka sama dia. Tapi sekarang dia sudah benar-benar gila. Tidak waras. Aku merasa kasihan padanya karena aku rasa dia seharusnya tidak menjadi sesinting dan segila ini. Menurutku, rekan pembawa acaranya, Zheng Uighur, dia yang bertanggung jawab atas kehancurannya. Jadi, dengarkan video ini. Dia mengatakan kepada rakyat Israel bahwa orang Israel adalah orang yang paling dibenci di dunia. Oke, sekarang saya tidak akan menyangkal bahwa ya, banyak orang memang membenci Israel. Tapi itu adalah propaganda. Dan kita semua tahu itu semua dibuat-buat. Karena ketika warga Gaza sedang sekarat, seluruh dunia membenci Israel. Namun, saat Ayatullah membunuh setengah dari jumlah itu, sebenarnya ya jika memakai estimasi konservatif 30.000, estimasi atas menyebut hingga 50.000 orang dibunuh oleh rezim Islam hanya dalam beberapa malam. Oke. Jika kamu mengambil angka 30.000, itu sekitar setengah dari warga Gaza yang dilaporkan meninggal dalam 2 tahun. Ayatullah membunuh sebanyak itu dalam 2 hari. Namun, semua yang sangat marah secara moral, diam saja dan mulai berpaling, termasuk dia. Mereka hanya membuat pernyataan lemah seperti, saya juga tidak suka rezim Islam yang membunuh rakyatnya. Cukup sampai di situ. Dengarkan percakapannya ini. Bagaimana dia membuat-buat alasan untuk rezim Islam. Sangat meragukan, Pierce. Dari mana kamu dapat angka itu? Oke, kalau begitu, menurutmu berapa banyak yang terbunuh? Kita tidak tahu jumlah pastinya, tapi menurutku mengatakan bahwa 30.000 orang dibantai hanya dalam beberapa minggu singkat itu sangat tidak masuk akal. Itu sudah banyak diberitakan. Kita tidak tahu pasti jumlahnya, tapi kamu yakin 30.000 orang terbunuh? Kamu tidak bahas soal 30.000 itu? Ya, saya penasaran. Kalau menurutmu bukan 30.000, menurutmu berapa jumlahnya? Saya tidak tahu jumlah pastinya, begitu juga yang lain. Kamu tahu? Tapi kalau kamu tidak tahu jumlahnya, bagaimana kamu? Tunggu dulu. Tunggu sebentar. Aku setuju. Tunggu sebentar. Aku sudah bilang berkali-kali. Tunggu sebentar. Aku sudah bilang berkali-kali. Kamu tidak setuju dengan Mike. Karena itu bukan berarti mereka pernah menyerah pada tuntutan Israel. Di sini, aku sedang menunjukkan hal tersebut. Kami katakan kami bisa pakai kekayaan kami untuk Israel. Itu poin dari Cenk dan menurutku cukup akurat. Oke, kamu bisa sampaikan poin itu. Atau mempertanyakan penggunaan kata berani untuk monster kejam yang despotis. Kenapa kamu yakin korbannya bukan 30.000, padahal kamu juga tidak tahu jumlahnya? Bagaimana kamu bisa yakin begitu? Tidak. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang terbunuh. Kamu juga tidak tahu berapa banyak orang yang terbunuh. Kamu juga tidak tahu kalau itu bukan 30.000. Jumlah tertinggi yang pernah kamu dengar pun masih dipertanyakan. Setidaknya begitu. Apalagi ketika kamu tahu bahwa Mossad ada di lapangan, ada teroris bersenjata di sana. Kamu tahu, pasukan keamanan juga terbunuh dalam penembakan itu. Lihat, para hiena itu tertawa lagi. Bagaimanapun menurutku konyol jika hanya mengulang angka yang disebarkan oleh pihak Israel. Kita tidak tahu jumlah pastinya. Jadi daripada mengulang-ulang angka itu, kita bisa bilang bahwa jumlah korban sangat banyak. Kita tidak tahu jumlah pastinya. Sesederhana itu. Dulu kamu sering mengulang angka itu. Tunggu sebentar, biarkan aku selesai bicara. Kamu memang mengulang-ulang, Ana. Dengan segala hormat, semua angka yang diberikan kepadamu oleh otoritas kesehatan yang dikelola Hamas tentang korban Palestina tanpa ragu sedikit pun. Pihak Israel sudah mengkonfirmasi, Pierce. Itu sudah dikonfirmasi Israel, benar? Pada akhirnya, itu dikonfirmasi. Tapi maksud saya... Kamu terlihat sangat-sangat antusias. Ini maksud saya. Ini maksud saya. Ini maksud saya.
Saya tidak mengerti mengapa kamu tampak begitu ingin meremehkan kekejaman Ayatullah atau antusiasme Cheng. Lihat skeptisismenya. Dia tak pernah skeptis soal korban di Gaza, tapi justru skeptis saat membahas rezim Islam. Ini membuktikan semua hanya dibuat-buat. Mereka tidak peduli HAM atau penderitaan manusia, hanya agenda mereka sendiri. Mereka sangat peduli pada ideologinya yang disebut sindrom kegilaan terhadap Israel, mirip dengan sindrom kegilaan pada Trump. Ini seperti penyakit mental. Pernah dengar orang gila marah-marah seperti ini? Dan untuk siapapun warga Israel yang menonton ini sekarang, saya ingin perjelas ini. Saya ingin kalian mengerti ini, oke? Kalian dibenci secara internasional. Dibenci. Seluruh komunitas internasional membenci kalian. Warga muda Amerika di negara ini, baik dari kiri maupun kanan, sangat membenci kalian. Merekalah yang akhirnya berkuasa. Jangan salah paham karena propaganda media Amerika. Itu bukan perasaan rakyat Amerika terhadap kalian. Kalian dibenci. Namun mereka akan sadar. Rakyat Amerika akan segera sadar karena orang-orang yang mereka bela justru membenci Amerika, membenci peradaban Barat. Dan kamu tahu ketika kita menyebut FAFO, main-main, lalu kena akibatnya, sepertinya masyarakat dan peradaban juga mengalami tahap FAFO itu. Jadi Amerika dan Barat yang didorong oleh para lunatik berambut ungu, bertindik hidung, dan berpikiran woke ini, mereka sedang berada di tahap main-main, oke? Mereka akan segera merasakan akibatnya. Mereka akan merasakan akibatnya. Kita akan menyaksikannya langsung. Mereka akan kena batunya. Baru hari ini, satu lagi orang gila di Dearborn, Michigan, pergi ke sebuah sinagoga dan melepaskan tembakan. Hanya satu komunitas yang terus-menerus tanpa henti menghasilkan teroris. Entah kenapa, orang gila seperti Ana Kasparian masih percaya orang Yahudi adalah masalahnya. Mari kita cari tahu alasan dibalik kebencian global terhadap orang Israel ini. Bukan karena kamu Yahudi, karena kamu membantai orang tak bersalah. Itu karena kamu berpikir kamu adalah umat pilihan Tuhan, padahal kamu bertindak seperti iblis sejati. Kamu bersikap seperti umat pilihan Tuhan. Tahukah kamu siapa lagi yang bersikap seperti umat pilihan Tuhan dan memakai bahasa Alkitab untuk menuduh orang lain sebagai iblis? Kamu tahu siapa itu? Ingat, dia bilang kamu dibenci karena membunuh orang. Aku juga bilang rezim Islam membunuh setengah jumlah itu dalam 2 hari. Oke, hanya dalam 2 hari. Dengan niat membunuh warga sipil mereka. Setidaknya Israel menyatakan mereka hanya mengejar Hamas, bukan berniat membunuh warga sipil. Warga sipil jadi korban sampingan. Angka itu makin buruk karena Hamas bersembunyi di balik warga sipil menurut alasan Israel. Benar atau tidak, setidaknya ini memberi mereka alasan menyangkal. Tapi rezim Islam Iran pergi ke sana hanya untuk membunuh para pengunjuk rasa. Oke, maksudnya hanya untuk membunuh para pengunjuk rasa. Ya, mereka juga bilang bahwa ada beberapa agen Mossad yang bersembunyi di sana-sini. Tapi kita sudah melihat videonya. Rezim Islam itu memang membunuh orang-orang. Habis-habisan rakyat mereka sendiri. Rakyat mereka sendiri. Orang-orang bilang Amerika jahat karena menjatuhkan 2 bom nuklir dan membunuh puluhan ribu orang Jepang. Memang begitu, dalam perang hal seperti itu terjadi. Dalam perang, utamakan kepentinganmu dan singkirkan musuh. Kadang terjadi kerusakan sampingan, termasuk kematian warga sipil musuh. Kita tidak ingin melakukan itu, tapi itulah perang. Karena itu, kamu menghindari perang. Tapi ujian karakter sebuah negara bukanlah bagaimana mereka memperlakukan warga sipil musuh. Memang tidak pernah begitu, tapi tetap banyak mengungkap tentang mereka. Tapi ujian sebenarnya dari karakter sebuah negara adalah bagaimana mereka memperlakukan rakyatnya sendiri. Bagaimana Stalin memperlakukan rakyatnya, kita tahu itu. Bagaimana Hitler memperlakukan rakyatnya. Bagaimana Xi Jinping, Putin, dan negara otoriter lain memperlakukan rakyatnya. Jujur saja, bisakah kamu bilang Israel memperlakukan rakyatnya seperti para diktator ini, seperti Kim Jong-un atau Ayatullah? Apakah Israel pernah membunuh 1.000 rakyatnya sendiri? Israel mengalami banyak protes, bahkan lebih buruk dari yang terjadi di Iran beberapa bulan lalu. Seperti sindrom kebencian terhadap Trump, ada juga sindrom kebencian terhadap Israel. Saya paham banyak orang membenci Israel karena dicuci otak oleh orang gila seperti wanita ini. Kalian suka membantai, mencuri tanah, dan merasa lebih baik dari orang lain. Kalian pikir kalian berhak atas segalanya, termasuk uang pajak kami. Itu menjijikan.
Dia bilang dunia membenci kalian karena membunuh warga sipil, meski itu tidak benar. Namun yang terpenting, karena kalian adalah umat pilihan Tuhan. Dan aku sudah bilang siapa yang menerbangkan pesawat ke gedung, siapa yang mengambil wanita musuh sebagai budak seks, Muslim ISIS dan Taliban yang baru saja memberlakukan kembali perbudakan. Ayatullah baru membunuh 30.000 rakyatnya. Nyawa Muslim atau orang kafir di Timur Tengah tidak berarti bagi mereka, jadi kita abaikan saja. Tapi dia punya poin lain. Dia berkata, kamu mengira kamu umat pilihan Tuhan, sekarang biar aku tunjukkan apa yang Muslim pikirkan tentang non-Muslim. Oke. Dan sungguh, kami telah menciptakan untuk neraka banyak dari jin dan manusia. Mereka punya hati, tapi tidak digunakan untuk memahami. Itulah kalian non-Muslim. Dan mereka punya mata, tapi tidak digunakan untuk melihat. Itulah kalian non-Muslim. Dan mereka punya telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengar. Oh. Mereka seperti hewan ternak. Itulah kalian, hewan ternak. Seperti sapi. Bayangkan aku menyebut anak Kasparian sapi. Bayangkan saja, Allah bisa berkata apa saja. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat. Mereka benar-benar lalai. Itu kalian semua, non-Muslim. Oke, saya masih punya banyak seperti itu. Lihat ini, surah 8 ayat 22. Sungguh makhluk terburuk di hadapan Allah. Saya akan memberitahumu seperti makhluk terburuk, seperti babi, ternak, alien versus predator, serangga, laba-laba, ular, kalajengking, lebih buruk dari semuanya. Oke? Yang terburuk adalah orang-orang tuli, bisu, dan tidak paham, yaitu kamu, anak Kasparian. Kamu makhluk terburuk. Itu bukan ucapan orang Yahudi. Mungkin ada ayat buruk di Taurat, tapi saya tidak tahu. Saya ateis. Tapi jika itu jadi alasan membenci Yahudi, kamu harusnya lebih benci Muslim. Karena ada di Quran surah 8 ayat 22. Mari lihat yang lain. Astaga, lihat ini. Surah 8 ayat 55. Sesungguhnya makhluk bergerak terburuk di mata Allah. Oh, makhluk bergerak terburuk. Bahkan seperti ular dan serangga. Karena mereka semua bergerak. Oke, setidaknya kamu lebih baik daripada tumbuhan karena mereka tidak bergerak. Makhluk bergerak terburuk di mata Allah adalah yang mengingkari kebenaran, yaitu Nabi Muhammad adalah Rasulullah dan wajar baginya menikahi anak usia 9 tahun. Wajar jika beliau naik ke surga dengan keledai bersayap dan kamu tidak percaya. Karena itu kamu dianggap makhluk terburuk di mata Allah. Anak Kasparian, itu kamu. Oh, dan kamu mewarnai rambutmu pirang. Kamu berdandan. Kamu duduk di depan kamera dan semua orang ini melakukan onani sambil menontonmu. Bukan kata-kataku, ada seorang pria Muslim yang mengatakannya. Jika aku menemukan videonya, akan aku sertakan. Orang Muslim berkata, wanita yang tampil di depan kamera dan berbicara ke dunia, kalian berdosa. Banyak pria menonton kalian dan melakukan onani. Orang-orang inilah yang sebenarnya kalian puja. Kalian sebenarnya berjoget untuk mereka. Sesungguhnya makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah mereka yang benar-benar mengingkari kebenaran dan sama sekali tidak mau menerimanya. Itu kamu, anak Kasparian. Izinkan saya lanjut sebentar. Satu lagi. Sebenarnya saya punya dua lagi. Ini Allah berfirman di surah 25 ayat 44. Menurutmu, apakah kebanyakan dari mereka mendengar atau memahami? Tidak, kamu tidak berpikir begitu. Mereka hanya seperti hewan ternak. Sapi, anak Kasparian. Menurut Allah, kamu adalah sapi, oke? Sapi atau mungkin kerbau. Tapi mereka hanyalah seperti ternak. Bahkan sebenarnya lebih buruk dari mereka. Sekarang, bacakan ayat Al-Quran ini kepada Muslim manapun yang kamu kenal. Muslim favoritmu. Bacakan ayat-ayat Al-Quran ini kepadanya dan katakan, "Hei, apakah kamu berpikir seperti ini tentangku, anak Kasparian? Ayo, tanyakan pada mereka." Mari kita lihat apa yang mereka katakan. Kamu tahu apa yang mereka katakan? Oh, aku ingin bilang tidak. Tapi kalau itu tertulis di Al-Quran, maka aku harus setuju dengan Al-Quran. Karena seorang Muslim harus percaya pada setiap kata yang tertulis di Al-Quran sebagai firman Allah. Namun obsesi dilakmu pada Israel membuatmu tak bisa mengubah pendirian. Oke, terakhir.
Kalian mungkin sudah lelah, jadi biar aku lakukan satu lagi. Surah 98 ayat 6. Orang-orang yang tidak percaya, yaitu kamu anak Kasparian, dan setiap non-muslim yang ada di dunia, termasuk diriku sendiri. Sebenarnya tidak, bukan setiap non-muslim. Ini hanya Yahudi dan Kristen, oke? Ahli kitab. Baik mereka dari kalangan ahli kitab maupun dari orang-orang yang mempersekutukan Allah dalam ketuhanannya akan berada di dalam neraka dan mereka akan kekal di dalamnya. Mereka adalah makhluk terburuk. Kamu lebih buruk daripada babi, daripada serangga, daripada ternak. Jadi ala Kasparian, kamu bilang dunia membenci Israel karena orang Israel percaya mereka umat pilihan Tuhan. Umat Muslim juga percaya hal itu, bukan sebagai umat pilihan Tuhan. Mereka percaya bahwa mereka adalah yang terbaik dari seluruh umat manusia, dan setiap non-Muslim adalah makhluk terburuk. Mereka bukan hanya satu tingkat di bawah mereka. Tidak. Kamu bisa membacanya sendiri. Mereka adalah makhluk terburuk. Jadi seorang Muslim, oke? Lalu semua hewan lain di sini, kucing, anjing, lalu babi, burung gagak, ular, dan kemudian kamu. Kamu mengerti? Seorang Muslim. Di atas sana, Muslim. Anjing sedikit lebih rendah dari kucing. Ada juga burung, hewan kecil lucu seperti kambing, domba, babi, anjing, serangga, dan terakhir kamu. Itulah posisi kamu dalam hierarki Islam. Kamu berani menyalahkan orang Yahudi. Aku malah menyalahkan Jang Uighur. Menurutku dia pelakunya karena belum minum obat tekanan darah. Itulah sebabnya dia benar-benar gila 2 atau 3 tahun terakhir. Dia tidak waras. Dan sayangnya Ana Kasparian yang cantik ikut terseret. Sungguh disayangkan Ana. Sungguh disayangkan. Silakan lihat. Jika belum paham Islam, aku siap berdiskusi. Tapi menurutku, pembicaraan itu tak akan berjalan baik karena kamu terlalu tidak stabil dan pasti akan berteriak, pokoknya orang-orang gila. Seluruh pihak kiri di dunia barat sedang melewati tahap main-main ini, tahap cari gara-gara. Sekarang mereka mulai sadar, mereka akan kena batunya. Saudara-saudaraku di Israel, dunia mungkin membencimu, tapi itu bukan berarti kamu salah. Oke? Kamu tidak salah. Kamu orang-orang baik. Kamu telah menciptakan negara yang indah, sukses, dan makmur. Meski dikelilingi banyak musuh, kamu berhasil mengatasinya. Kerja bagus, semoga sukses Israel. Kamu tidak sendiri, orang-orang pintar di dunia menyukaimu. Hanya orang idiot seperti Ana Kasparian dan Jeng Uighur yang membencimu.